kami akan menjelaskan tata cara penggunaan alat ukur elektronik gas analyzer. Sebelum masuk ke penjelasannya, perkenalkan, nama saya Bayu Philip Praetna. Saya Abdullah. Untuk pertama-tama, kami akan menjelaskan bagian-bagian utama pada gas analyzer. Oke, di sini ada bagian display digital, di mana dia menghasilkan hasil analisis dari gas-gas yang dibuang di kendaraan. Nah, di bagian display ini, di sini juga ada tombol-tombol panelnya, yaitu di mana ini adalah fungsi untuk mengantar, untuk memilih perintah, dan ini adalah untuk mengcancel perintah. Ini untuk menggeser kanan atau kiri untuk perintah, dan ini untuk atas ke bawah untuk perintah. Dan di sini ada juga bagian dari gas analyzer, yaitu probe dan selangnya, yaitu mengalirkan gas dari kendaraan ke alat analyzer dan mencegah kotoran-kotoran yang masuk di radar yang dari knalpot ke gas analyzer. Baik kawan-kawan, di sini juga ada main filter dan dusty filter yang dimana berfungsi sebagai menyaring kotor-kotoran dari lubang knalpot. Baik, di sini juga ada yang namanya output grid yang berfungsi sebagai mengeluarkan hasil analisis gas analyzer. Kemudian di sini ada kabel power yang berfungsi untuk menyuplai arus listrik ke alat gas analyzer. Di sini juga ada konektor yang berfungsi untuk menyambungkan kabel power. Lalu di bawahnya ada saklar on off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan gas analyzer. Teman-teman, kita akan melakukan persiapan sebelum melakukan analisis gas analyzer. Pertama yang dilakukan adalah menghidupkan gas analyzer. Cara kita menyalakan kabel power terlebih dahulu. Kita akan mencolokkan ke sini, tidak boleh terbalik. Lalu kita mencolokkan ini ke kabel stop kontak. Selanjutnya di bagian belakang ada tombol on off, kita hidupkan. Tunggu proses warming up selesai. Bersama dengan proses warming up, pastikan kendaraan dalam posisi dipanaskan dan kondisi suhu kerja normal atau stabil. Sebelum penggunaannya, alat gas analyzer harus dipanaskan agar sensor-sensor bekerja secara stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan gas analyzer. Yang pertama, hidupkan mesin kendaraan. Yang kedua, masukkan probe ke dalam lubang knalpot sekitar 30 sampai 40 cm. Yang ketiga, tunggu berapa detik sampai pembaca stabil. Yang keempat, amati nilai yang muncul pada layar. Gas yang diukur adalah yang pertama CO, CO2, AC, O2 atau lambda. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan cara membaca hasil pengukuran yang ada di gas analyzer ini. Itu kalau CO-nya tinggi itu berarti pembakarannya itu terlalu kaya atau bensin terlalu banyak, dan HC-nya kalau tinggi yang itu berarti pembakarannya itu tidak sempurna. O2-nya itu tinggi yang berarti campurannya terlalu miskin atau ada kebocoran udara. Nah, contoh standar umumnya itu yang di kendaraan bensin itu adalah CO-nya itu kurang lebih dari 0,5 sampai 1,5%. HC-nya itu sekitar 200 ppm atau kurang. Ya. Nah, jadi
di sini simpulannya adalah gas analyzer itu digunakan untuk menganalisis gas yang ada di kendaraan mesin, yaitu mesin bensin. Nah, di mana kita mengetahui apa-apa saja yang ada di mesin bensin tersebut, gas-gasnya, dan berapa saja takarannya. Dan lalu di sini juga kita mengetahui bagian-bagian apa saja dan cara penggunaannya dan juga cara membaca hasilnya. Sekian dari kami untuk menjelaskan cara penggunaan dari alat ukur gas analyzer ini. Sekian kami ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Galip Prena. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan silinder bore gauge. Pertama, untuk menggunakan silinder bore gauge, kita membutuhkan 3 alat. Yang pertama ada jangka sorong, lalu ada mikrometer, dan alat silinder bore gauge itu sendiri. Untuk silinder bore gauge ada bagian-bagian yang harus kita ketahui. Di sini ada replacement rod, lalu di sini ada replacement washer, ada dial indikator untuk membaca hasil dari pengukuran kita nanti. Lalu di sini ada gagangnya. Untuk pertama-tama kita akan menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam dari silinder yang akan kita ukur. Setelah kita ukur, kita mendapatkan ukuran diameternya adalah di sekitar 56,70. Setelah hasil pengukuran jangka sorong, kita mendapatkan 56,70. Karena angka di belakang koma adalah 70, maka kita bulatkan saja menjadi 57. Setelah kita bulatkan 57, maka kita akan merangkai dial silinder bore gauge ini dengan mengambil replacement rod ukuran 55, lalu washernya di 2 mm. Karena jika kita menggunakan keduanya, maka jumlahnya menjadi 57. Seperti ini. Kita buka. Lalu tidak lupa juga kita pasang dial indikatornya. Setelah kita rakit, kita harus mengkalibrasi alat ini menggunakan mikrometer. Di sini mikrometernya sudah saya kalibrasi. Untuk sekedar pengetahuan, mikrometer yang saya gunakan adalah mikrometer ukuran 50 sampai 75 dengan ketelitian 0,01. Dikarenakan ukuran dari silinder ini diperkirakan adalah 50 mm ke atas. Jadi kita menggunakan yang 50 sampai 75. Ini sudah kita kalibrasi. Selanjutnya kita buat ke sesuai ukuran yang kita buatkan tadi, 57.
Lalu kita kunci agar tidak bergeser. Lalu kita kalibrasi silinder bore jacknya. Lihat sini ke depan. Kita posisikan ke jarum ke angka 0. Selanjutnya, setelah kita kalibrasi, kita akan mengukur silindernya. Untuk mengukur silindernya, kita harus mengukur bagian atas silinder, bagian tengah, dan bagian bawahnya. Dan setiap bagian-bagian ini kita mengukurnya silang juga, teman-teman. Bagian X, saya tandai X, lalu posisi Y juga. Pertama kita ukur silinder bagian atas yang X. Nah, kita ukur dengan menggoyangkan gini. Kita lihat gerakan jarum tertinggi setelah angka 0. Nah, di sini saya dapat di 24. Jadi hasil pengukuran dialnya adalah 24 dikali dengan skala dialnya 0,01. Berarti sama dengan ini, hasilnya sama aja dengan 0,24. Karena tadi jarumnya bergerak ke arah jarum jam, maka yang kita bulatkan tadi 57 dikurang dengan 24. Sama dengan kita dapat hasilnya di 56,76. Lalu kita lanjut mengukur bagian atas posisi Y. Baiklah teman-teman, setelah kita mencari diameter atas XY, tengah XY, dan bawah XY, kita sebaiknya mencatatnya teman-teman, agar kita lebih mudah menyimpulkan hasil akhir dari pengukuran silinder ini. Kalau saya buat seperti ini agar mudah dijelaskan. Ini semuanya sama cara mencarinya teman-teman, sama seperti yang atas X tadi yang saya jelaskan di video. Selanjutnya, setelah kita dapatkan semua hasil pengukurannya, kita akan mencari keovalannya. Keovalannya itu rumusnya seperti ini: diameter terbesar dikurangi diameter terkecil, atas, tengah, atau bawah. Itu kalau atas aja, bawah aja gitu teman-teman. Kita akan mencari yang atas saja teman-teman. Kalau yang atas diameter terbesarnya adalah di X 56,76 mm. Lalu diameter terkecilnya adalah Y 56,74 mm. Kalau kita kerjakan jadi seperti ini. Pada posisi atas X-nya 56,76 dan Y-nya 56,74. Jika dikurangi maka keovalannya itu sekitar 0,02 mm. Selanjutnya kita mencari ketirusannya. Rumusnya diameter terbesar XY dikurangi diameter terkecil XY. Itu maksudnya antara atas dan bawah ya teman-teman. Terbesar atas dan terbesar dan terkecil yang bawah.
itu kita dapat di yang atas itu yang terbesarnya 56,76, yang bawah 56,52. Kita kerjakan akan seperti ini dan didapatkan hasilnya 0,24 mm. Jadi kesimpulan dari hasil pengukuran silinder kita ini, kita mendapatkan keovalannya di 0,02 mm. Terus ketirusannya adalah 0,24 mm. Sekianlah dari saya cara penggunaan alat silinder borgek ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Galih Priyatna. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong. Saya akan menjelaskan apa itu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu benda, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang suatu benda. Jangka sorong biasanya dibedakan lewat ketelitiannya, mulai dari ketelitian 0,01 mm, 0,02 mm, dan 0,05 mm. Yang saya pegang saat ini adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong ini. Yang pertama adalah rahang luar, yaitu rahang pengukuran yang berfungsi untuk mengukur diameter luar. Yang kedua adalah rahang dalam. Rahang dalam ini berfungsi untuk kita mengukur diameter dalam. Yang ketiga yaitu pengukuran kedalaman. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Misalnya seperti ini, buat ini kita bisa ukur kedalamannya. Saat kita sampai kandas di tempat yang rata, begini dia. Lalu ada skala utama, letaknya di jangka sorong yang tidak bergerak. Lalu ada skala nonius untuk kita membaca ketelitiannya. Untuk kita membaca hasil pengukurannya, kita juga harus menguji, ya ini adalah pengujiannya. Gunanya adalah agar jangka sorong tidak bergeser-geser setelah diuji. Kita akan mencoba mengukur diameter luar dari suatu ring ini. Pertama, kita posisikan untuk mengukur diameter luar. Setelah sesuai, kita kunci. Kita bisa lepas atau biarkan seperti ini. Baiklah kawan-kawan, hasil dari pengukuran diameter luarnya adalah kita harus membaca skala utama ini. Skala utamanya kita baca mulai dari 0 nonius. Disitulah dimulai dia dibaca. Setiap satu garis ini itu mewakili 1 mm. Jadi kita ketahui nolnya itu di 27 karena tidak sampai 28. Lalu untuk selanjutnya kita baca skala nonius. Skala nonius kita baca dengan cara garis mana yang sejajar dengan skala utama. Setelah kita lihat, angka yang sejajar adalah di angka 9 nonius. Berarti diameter luarnya adalah 27,90. Sekianlah tutorial penggunaan jangka sorong dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Bayu Galih Priyatna. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan dial indikator. Dial indikator itu
alat yang sering digunakan di bidang teknik mesin dan teknik otomotif. Pertama, saya akan mengenalkan bagian-bagian dari alat pengukuran dial indikator ini. Yang pertama, dial atau skala utama, bagian yang berbentuk lingkaran. Lalu ada jarum penunjuk, jarum yang menunjukkan berapa ukuran saat pengukuran nanti. Jarum kecil, bisa dilihatkan jarum kecil atau pointer, jarum yang bergerak ketika ujung pengukur menyentuh benda. Lalu spindle, yang batang yang akan menyentuh benda yang bergerak nanti. Lalu ada kontak point, ujung spindle yang menyentuh permukaan benda yang diukur. Terus bezel atau ring pengatur nol, digunakan untuk mengatur posisi angka 0 sebelum pengukuran. Ini teman-teman, bisa diputar. Lalu ada magnetis stand atau stand magnet, itu dudukannya. Jadi ada saklar, ada tuas on atau off-nya. Jadi saat kita mengukur, kita akan meletakkannya di bagian yang bisa leket oleh magnet. Saat diletakkan lalu di-on-kan, benda ini akan diam, akan tertempel. Dial indikator ini juga sering digunakan untuk mengecek kebalingan pada poros dan untuk mengecek kerataan pada piringan cakram. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan dial indikator ini untuk mengecek kerataan pada cakram pada sepeda motor. Baiklah teman-teman, kita akan menggunakan dial indikator untuk mengecek kerataan pada cakram sepeda motor. Pertama, kita akan menggunakan stand magnet ini agar alat ukurnya tidak bergerak kemana-mana. Pertama, kita tempelkan kepada bagian yang berbahan besi atau aluminium agar alat bisa lengket seperti ini. Lalu kita pindahkan tuasnya ke on. Dengan begini, benda tidak akan bergerak. Lalu di sini ada connecting rodnya. Ini bisa kita atur sesuai dengan alat yang akan kita ukur. Lalu dengan connecting rod ini kita akan menyesuaikan agar bendanya alat ukurnya menyentuh spindle-nya menyentuh pada bagian cakram. Baiklah, pastikan spindle dial indikator ini menyentuh permukaan piringan cakram yang akan diukur kerataannya. Lalu kita bisa kalibrasi jarum panjang ini ke angka 0 dengan memutar bagian ini. Lalu kita putar piringan cakram sebanyak 1 putaran untuk melihat angka tertinggi dan angka terendahnya. Setelah kita lihat, angka terendahnya itu di angka 0, lalu di angka tertingginya di angka 15. Lalu kita catat dulu untuk mempermudah pengukurannya. Untuk mengetahui berapa ukurannya, kita bisa kalikan. Di sini ada ukuran 0,01 mm. Itu untuk skala yang besar ini, jarum besar. Lalu kita kalikan 0, hasilnya adalah 0,15 mm.
Setelah kita mendapatkan ini, ukuran kerataannya, hasil pengukurannya adalah 0,15 mm. Toleransinya kalau kita ketahui untuk motor Honda, motor BB terutama itu adalah 0,30 mm. Kesimpulannya, hasil pengukurannya, cakram dalam kondisi masih bagus, tidak perlu perbaikan dan tidak perlu diganti. Baiklah teman-teman, sekianlah video tutorial penggunaan dial indikator dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Galih Pretna. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan multitester analog. Perlu kita ketahui, multitester ini itu fungsinya adalah untuk mengukur tegangan, arus, serta resistansi. Multitester ini biasanya sering digunakan di bidang kelistrikan dan juga bisa digunakan juga di otomotif. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari multitester ini. Yang pertama adalah jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini yang seperti ini teman-teman. Jarum ini tuh berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Besaran itu seperti tegangan, arus, atau resistensi. Terus ada skala. Skala adalah angka-angka yang di dalam ini. Lalu ada zero adjust screw. Ini untuk mengkalibrasi jarum penunjuk ini teman-teman. Jadi semisal kita ingin memakainya terus belum dipakai tapi jarum menunjukkan tidak di angka 0. Jadi kita bisa mengkalibrasinya menggunakan obeng. Selanjutnya ada zero arm adjust knob. Itu yang ini teman-teman. Ini bisa kita putar. Ini digunakan untuk mengkalibrasi saat kita menggunakan untuk mengukur ohm atau resistansi. Terus ada lubang kutub positif. Ini nanti dihubungkan ke prob kabel merah. Selanjutnya yang negatif ke yang warna hitam. Lalu ada range selection switch. Ini untuk memposisikan pilihan-pilihan kita yang untuk mengukur apa teman-teman. Misalnya kita ingin mengukur DC volt, tegangan baterai, atau AC volt, arus listrik rumah, mengukur resistansi atau ohm, mengukur DC ampere. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan umum. Selanjutnya kita akan mengukur resistansi. Kita ubah seleksinya ke ohm. Selanjutnya kita kalibrasi dengan menyentuhkan kedua probnya, lalu memutar 0 ohm ke angka 0. Setelah dikalibrasi, selanjutnya ini sudah siap kita gunakan. Kalau di bidang otomotif ini kita bisa menggunakannya untuk mengukur resistansi pada sensor-sensor, atau kita bisa mengecek kerusakan pada kabel. Contohnya di kabel ini kita akan cek apakah kabel ini masih bagus atau tidak. Kalau kita lihat di skalanya, jarumnya tidak menunjukkan adanya resistansi atau berada di 0. Berarti kabel ini masih bagus teman-teman. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC menggunakan multitester. Pertama kita harus ketahui dulu listrik biasanya itu tegangannya adalah di 220 volt. Jadi kita arahkan selection ke 250. Itu di atas tegangan yang akan kita ukur. Setelah kita buat ke 250, kita masukkan prob untuk mengukurnya. Nah, jadi kita lihat
menunjukkan angka 220. Begitu teman-teman, tidak boleh salah ya, karena kalau kita membuatnya jadi 50 lebih kecil dari tegangan ini akan membuat multimeternya rusak. Selanjutnya kita akan menggunakan multitester ini untuk mengecek tegangan baterai pada kendaraan bermotor. Yang pertama kita ubah ke DC volt, tapi kita ketahui bahwasannya tegangan baterai ini adalah 12 volt, jadi kita ubah ke switch ini ke 50. Sama seperti AC volt tadi, tidak boleh dibawa dari 12 volt. Kalau tadi kan tidak boleh di bawah 220, ini tidak boleh di bawah 12 volt. Harus di atas 12 volt, yaitu 50. Selanjutnya kita letakkan probe ini di terminal positif dan negatif. Nah, kita ukur, kita perhatikan skalanya yang 50. Nah, kalau kita lihat di sini ada di sekitar 12,5 teman-teman. Berarti baterai ini masih bagus. Sekianlah dari saya penggunaan multitester. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Galih Prayatna. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara menggunakan mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur presisi yang biasanya digunakan di bidang teknik atau otomotif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikrometer ini. Yang pertama adalah frame. Frame itu benda yang bagian yang berbentuk C ini. Kemudian ada anvil atau landasan. Landasan adalah bagian kecil yang tidak bergerak di bagian sini. Lalu ada spindle, bagian yang bergerak maju mundur ketika ini diputar, adalah bagian yang akan menjepit benda nanti saat pengukuran. Lalu ada sleeve atau main skull. Main skull itu ada di sini. Skala yang tetap tidak bergerak. Lalu ada thimble, skala putar yang menunjukkan ukuran dalam pecahan milimeter, yaitu ini. Nah, akan kita putar nanti ini. Agak macet. Lalu ratchet stop, pemutar kecil yang membantu memberikan tekanan yang sama saat mengukur. Kita akan mencoba mengukur ketebalan dari ring ini. Pertama kita akan melonggarkannya, lalu kita putar. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar, cukup seperti ini saja. Lalu kita akan membacanya. Baiklah teman-teman, untuk melihat berapa ukurannya, kita harus mengetahui skala utama atau skala yang tidak bergerak ini dengan skala yang bergerak atau skala putar ini teman-teman. Yang pertama kita ketahui di sini bahwasannya garis ini menunjuk di garis kelima. Berarti kita tulis dulu di 5, lalu garis yang di tengah sejajar ini yang sejajar dengan skala putar yaitu adalah di 40. Nah, karena ini mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm, jadi kita kalikan saja 40 ini dengan ketelitian ini, yaitu 40 dikali 0,01 mm sama dengan 0,40. Selanjutnya kita jumlahkan saja skala utamanya dengan skala putarnya ini yang sudah dikalikan dengan ketelitiannya teman-teman.
Jadi 5,0 ditambah 0,40 berarti ukurannya adalah 5,40 mm satuannya, teman-teman. Baiklah, sekianlah cara penggunaan mikrometer dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bayu Beli Prena. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan radiator cup tester. Saya akan menjelaskan apa itu radiator cup tester. Radiator cup tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur kondisi pada cup radiator, apakah masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Saya akan menjelaskan juga bagian-bagian dari alat ini. Yang pertama adalah pompa tangan yang berfungsi untuk memompa angin saat pengukuran. Lalu ada manometer berfungsi untuk melihat pengukurannya, hasil pengukuran. Lalu ada selang untuk menghubungkan angin ke kap radiator. Ada juga konektor untuk menghubungkan alat ke semua alat ini. Seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan cara menggunakannya. Baik, kita lanjut cara penggunaannya. Yang pertama pastikan radiator pada mobil itu dalam kondisi dingin. Jadi kita membuka kap radiator tidak membahayakan. Kita hubungkan konektornya. Seperti ini. Lalu kap radiator setelah dipastikan rapat, sambungkan selang dari pompa tangan ini. Setelah semuanya terhubung, kita lakukan pompa tangan. Setelah dipompa, kita analisis hasil pengukuran manometernya. Di sini sesuai dengan spesifikasi yang tertulis di radiator cupnya adalah 0,9 bar. Yang berarti kalau tekanannya kita pompa lebih dari 0,9, pompa ini akan membuka dan mengeluarkan tekanannya hingga tersisa 0,9. Di sini kita lihat tekanannya tetap di 0,9 dan tidak turun. Kalau kita pompa terus, cup testernya akan membuka dan menyesuaikan tekanan tetap pada 0,9. Tetapi kondisinya harus tetap di 0,9 dan tidak turun. Jika turun, berarti ada masalah pada karet seal cup radiator dan perlu diganti. Dan jika tidak turun seperti ini, berarti cup radiator masih berfungsi dengan baik dan masih bagus. Lalu setelah pengukuran, untuk melepaskannya kita tidak boleh langsung melepas ya teman-teman. Kita perlu menekan yang ada di sini untuk mengeluarkan tekanan yang ada di dalam ini. Seperti ini. Setelah ditekan, lalu kita copot. Baiklah, sekianlah penjelasan tata cara penggunaan radiator cup tester dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.